Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yelvi Dwi Anahyu. Saya salah satu mahasiswi dari Winsiska Riau jurusan Sistem Informasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa proses bisnis. Yang pertama, apa itu bisnis? Bisnis adalah usaha menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang atau organisasi kepada konsumen dengan tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan atau laba. Tujuan bisnis adalah yang pertama, menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan pemilik bisnis dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Yang ketiga, menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat umum. Yang keempat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum. Yang kelima, menunjukkan prestise dan kinerja. Dan yang terakhir, menunjukkan eksistensi sebuah perusahaan. Yang kedua, mengapa pentingnya menganalisa proses suatu bisnis? Karena analisa proses bisnis adalah suatu proses kegiatan dalam suatu perusahaan atau organisasi yang digunakan untuk membantu perusahaan dalam proses bisnis, sehingga perusahaan tersebut dapat memanfaatkan sumber daya untuk menghasilkan proses bisnis yang terintegrasi. Yang ketiga, apa hubungan analisa proses bisnis dengan sistem informasi? Hubungan proses bisnis dengan sistem informasi adalah seperangkat aktivitas yang berhubungan secara logis yang menjelaskan bagaimana tugas bisnis tertentu dilaksanakan, dan bisnis dapat dipandang sebagai sekumpulan proses bisnis. Proses bisnis adalah aliran kerja yang konkret dari bahan baku, informasi, dan pengetahuan. Proses ini juga menunjukkan cara kerja unik di mana perusahaan mengordinasikan pekerjaan. Proses bisnis juga mengacu pada cara-cara yang unik di mana organisasi koordinat kerja, informasi, dan pengetahuan dan cara manajemen yang memilih untuk mengkoordinasikan pekerjaan. Para manajer perlu memperhatikan proses bisnis karena mereka menentukan seberapa baik perusahaan dapat menjalankan bisnisnya, sehingga menjadi sumber yang potensial dari keberhasilan atau kegagalan strategi. Meskipun setiap fungsi bisnis utama memiliki serangkaian proses bisnis sendiri, banyak proses bisnis lainnya mencapai efisiensi yang besar dan mengotomatiskan bagian dari proses ini atau dengan membantu mendesain ulang dan mempersingkat proses tersebut. Yang keempat, apa saja komponen-komponen yang sangat penting dalam bisnis? Komponen yang sangat penting dalam bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan. Maksudnya adalah suatu proses haruslah memiliki tujuan yang jelas agar terarah. Yang kedua, batasan, yaitu boundary, scope, ruang lingkup proses harus terdefinisi dengan jelas. Yang ketiga, inputnya harus jelas. Dan yang keempat, output, yaitu setelah input masuk ke dalam sebuah sistem, kemudian akan diproses dan akan menghasilkan output dari sistem. Yang kelima, sumber daya. Manusia, perangkat keras, perangkat lunak, perangkat komunikasi dan jaringan, serta dan sebagainya, atau bahan yang diolah. Yang keenam, melibatkan lebih dari satu unit dalam organisasi. Dan yang terakhir, menghasilkan suatu nilai untuk stakeholder. Yang kelima, apa saja dampak COVID-19 terhadap jalannya bisnis di Indonesia? Dampak COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani yaitu pertumbuhan ekonomi berdasarkan asesmen yang telah dilihat BI, OJK, LPS memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan turun ke 2,3%. Bahkan dalam skenarionya yang lebih buruk bisa mencapai negatif 0,4%. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ani menjelaskan, kondisi sekarang ini akan berimbas pada menurunnya konsumsi rumah tangga yang diperkirakan 3,2% hingga 1,2%. Lebih dari itu, investasi pun akan merosot tajam. Sebelumnya pemerintah cukup optimis bahwa investasi akan tumbuh 6%. Namun dengan adanya COVID-19 diprediksi investasi akan merosot ke level 1% atau terburuk bisa mencapai minus 4%. Yang terakhir, jelaskan proses bisnis pada perusahaan Traveloka. Traveloka adalah perusahaan yang menyediakan layanan pemesanan tiket pesawat dan hotel secara daring dengan fokus perjalanan domestik di Indonesia. Traveloka memiliki basis operasional di Jakarta. Pendiri Traveloka adalah Ferry Yunardi, Derianto Kusuma, dan Albert. Strategi pemasaran Traveloka. Yang pertama yaitu price.
Traveloka adalah online travel agen terbesar di Indonesia, jadi mereka bisa bernegosiasi dan mendapatkan harga khusus dari pihak maskapai penerbangan. Selain itu, Traveloka juga mendapatkan keuntungan sebanyak 5% dari maskapai untuk setiap pembelian tiket. Yang kedua, produk. Traveloka adalah layanan jual beli tiket pesawat. Dalam laman resminya yakni http://www.traveloka.com mengatakan bahwa Traveloka adalah sistem reservasi tiket yang terintegrasi dengan booking system dari airline itu sendiri melalui partner-partner yang sudah dipercaya. Yang ketiga, promotion. Promosi yang dilakukan oleh Traveloka antara lain adalah melalui media sosial, iklan di TV, dan pembagian kupon diskon. Media sosial yang digunakannya antara lain adalah Facebook, Twitter, dan website. Yang keempat yaitu Flash. Berhubung Traveloka adalah agen pemesanan tiket pesawat dan hotel dengan cara online, maka tempat berinteraksinya antara produsen dengan konsumen adalah melalui internet dan business to customer atau B2C. Yang kelima, cooperation, yaitu modalnya diperoleh dari East Venture, perusahaan investasi yang fokus pada pendanaan merintis usaha baru. Business sharing economies. Sharing ekonomi mengacu pada aktivitas berbagi di dalam komunitas atas akses barang dan jasa, dikoordinasi melalui komunitas berbasis online. Perubahan perilaku berbisnis dari kepemilikan aset menjadi berbagi, serta merebaknya jaringan media sosial online yang makin mempermudah relasi di antara konsumen turut memberikan kontribusi berkembangnya model bisnis ini. Layanan yang terdapat pada Traveloka, yang pertama yaitu e-produk dan e-service. Traveloka menyediakan platform online sehingga dapat menelusuri berbagai jenis maskapai penerbangan, kereta api, dan transportasi lainnya, akomodasi sementara dan penginapan, pertunjukan seni, objek wisata, paket perjalanan wisata, pulsa prabayar, serta membuat reservasi, pemesanan, dan atau pembelian. Yang kedua yaitu e-procurement. Sistem aplikasi berbasis web yang menyediakan berbagai kemudahan serta informasi dalam kaitannya dengan proses pengadaan barang atau jasa di lingkungan. Sistem aplikasi ini dibangun guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengadaan. Yang ketiga, e-marketing. Fitur baru Traveloka adalah Price Alert, yaitu fitur tambahan dari Traveloka yang menyuguhkan informasi terbaru mengenai harga terbaik dan termurah dari sebuah rute atau destinasi tertentu yang telah didaftarkan oleh pengguna aplikasinya. Yang keempat, e-contracting. Traveloka memiliki hak untuk tidak menerima setiap pengguna atau pemesanan, atau dalam kasus-kasus tertentu membatalkan konfirmasi pemesanan berdasarkan kebijaksanaan tunggal dan untuk alasan apapun, serta tanpa memberikan alasan penolakan, penampikan, atau pembatalan. Yang kelima, e-distribution. Traveloka menjadwalkan tiket transit yang murah, yaitu rute alternatif. Misalnya, kamu bisa memilih penerbangan ke kota lain yang dekat dengan kota tujuanmu. Yang keenam adalah e-payment. E-payment adalah sistem pembayaran yang menggunakan fasilitas internet sebagai sarana perantara. Saat ini banyak startup yang memfasilitasi pihak penjual dan pembeli dengan memberikan jaminan keamanan transaksi e-commerce. Untuk menjamin keamanan transaksi tersebut, startup yang menjadi perantara akan bekerja sama dengan sejumlah lembaga perbankan untuk mulai memfasilitasi e-payment secara aman, cepat, dan praktis. Yang ketujuh, CRM. CRM di www.traveloka.com adalah di mana dengan mengakses situs ini, user dapat dengan mudah melakukan transaksi pemesanan tiket pesawat seperti kota tujuan dan jadwal penerbangan. Kelebihan situs ini adalah yang pertama, jaminan aman transaksi online. Yang kedua, hasil pencarian terlengkap. Yang ketiga, harga tertera sudah termasuk pajak. Dan yang keempat, berbagai pilihan pembayaran, yaitu dari transfer ATM, kartu kredit, ataupun internet banking. Sekianlah video ini, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua.